ada rangkap nggak? Satu aja. 14 ayat satu aja. Betul. Kayak dendam gitu loh. Jadi nggak nyambung. Padahal Kompas cuma memberitakan ada orang bersurat. Bohongnya di mana gitu. Nah, saya mengedarkan lewat Twitter, saya menyebarkan berita bohong. Yang menyebabkan keonaran. Menyebabkan keonaran. Jadi saya tuh nggak ngerti, ya sudahlah apa maunya. Sampai hakim aja itu juga kelihatannya agak bingung kok bisa diproses gitu loh. Tanggal 9 setelah Pilpres 2019, Anda kemudian ikut mendeklarasikan kami kan? Betul. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Betul. Itu 18 Agustus 2020. Betul. Baru berapa bulan? Oktober kalau nggak salah. Sudah ditangkap. Nah, kan 18 Agustus Anda deklarasi kami. Betul. Saya ikut juga. Tapi Anda di eksekutif ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi anggota komite eksekutif kami. Tapi bukan kaminya. Karena ya pasti ada related lah. Sebelum Habib Rizik pulang kayaknya kami yang paling moncer dianggap oposisi utama kan. Anda di penjara, ditangkap, ditahan sampai sebelum ini diambil video ini dituntut 3 tahun. 3 tahun. Ya. Itu kasusnya apa? Sobat Era kan pengen tahu. Kasusnya karena saya memposting di Twitter. Posting di Twitter. Di Twitter. Ya. Jadi postingannya tuh tentang Omnibus Law. Omnibus Law. Pasti dong. Saya sekarang resmi aja saya wakil ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Itu saya resmi cabangnya di seluruh Indonesia. Artinya punya legitimasi. Betul. Dan teman-teman di bawah semua bergerak. Semua se-Indonesia puluhan ribu orang tuh dari organisasi itu bergerak. Nah, saya di pusat. Ya, dan saya kemudian membindangi juga ke wakil ketua umum bidang pengembangan kesejahteraan buruh. Jadi memang kalau tripartit itu soal upah soal apa itu saya yang ininya lah gitu. Ya, undang-undang berkait dengan itu kan Omnibus Law ya. Kita berkomentar dong gitu loh. Nah, komentar kalimatnya nih ya, undang-undang ini memang untuk primitive investors dari RRC dan pengusaha rakus. Itu masih ada nggak anunya? Itulah anehnya. Kalau itu dianggap aneh. Nggak, masih ada ininya. Kalimat itu. Yang ada. Screenshotnya masih ada? Bukan, di Twitter masih ada. Nanti di Twitter kita tampilkan. Iya, jadi lucu. Itu termasuk yang kita masalahkan dulu. Sorry. Ini kan saya bisa buka nih di sini. Bisa. Kalau ini berita bohong, kenapa nggak di take down? Orang sudah @Jumhur Hidayat. Twitter, kita buka dulu ya. Walaupun saya udah nggak bisa gunain lagi, tapi itu masih ada sih. Ya, yang penting masih arsipnya. Terakhirnya itu tanggal 7 Oktober saya nge-tweet tuh. Yang pakai batik kalau nggak salah. Sebentar. Jumhur Hidayat. Gabung ya. Gabung aja @Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat. Ya. Ya. Ini tweet terakhir ya. Itu terakhir. Pakai batik. Tanggal berapa? 7 Oktober. Dia ambil di sini dulu sebentar. 7 Oktober. Iya. Ini tweet terakhir ya? Iya, tweet terakhir. Coba. Saya bacain ya, sahabat sekalian. Undang-undang ini memang untuk primitive investors ya, dari RRC dan pengusaha rakus. Kalau investor beradab ya seperti di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah ada berita dari Kompas.com yang judulnya adalah 35 investor asing nyatakan keresahannya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Apa masalahnya? Ya, menurut jaksa, karena beberapa hari setelah berita itu, Kompas itu, Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia itu bilang investor yang ada di situ, 35 itu tidak pernah invest. Tidak pernah invest di Indonesia. Walaupun itu perlu diverifikasi ya, karena anak perusahaan atau apa kan boleh jadi ya. Nah, karena ada statement resmi seperti itu, maka dianggap pernyataan Kompas itu berbohong.
Iya. Jadi nggak nyambung. Oke. Padahal Kompas cuma memberitakan ada orang bersurat. Iya. Bohongnya di mana gitu. Iya. Nah, saya mengedarkan lewat Twitter, saya menyebarkan berita bohong. Yang menyebabkan keonaran. Menyebabkan keonaran. Oke. Jadi saya tuh nggak ngerti ya, sudahlah apa maunya, sampai hakim aja. Ya. Itu juga kelihatannya agak bingung kok bisa diproses gitu loh kalau saya melihat dari ininya gitu loh. Oke, tapi one thing for sure, ya kan, Anda harusnya tidak kena pasal 14. Saya orang hukum. Iya. Karena di pasal 14 itu berita bohongnya adalah kita sendiri produsennya. Oh gitu. Ya. Menyebarkan berita bohong. Oh ya, gitu. Produsennya kita. Kita sendiri. Kalau yang kedua, produsennya orang lain. Oh. Kita patut menduga itu berita bohong, lalu kita sebarkan. Oke. Makanya jauh banget kan 10, 3, 2. Ya. Yang kedua, yang pasal 15. 15-nya. Pasal 15 ya. 15-nya itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan atau tidak lengkap. Tidak lengkap. Iya. Ya kan? Nah, yang bisa potensial juga menyebabkan keonaran. Jadi potensi tapi. Iya, potensial. Jadi pasal 14B-nya ayat 2-nya itu potensial, 15-nya potensial. Kalau ini aktual, yang 14 ayat 1-nya. Memang betul-betul disengaja dan melakukan. Iya, dan kita produsennya sendiri. Produsen berita bohong. Iya, jadi kalau Anda nggak kena mestinya. Paling tidak one thing for sure untuk 14 nggak kena karena yang dianggap berita bohong kan berita Kompas. Iya. Kan Anda yang dianggap menyebarkan. Iya. Nah, Anda menyebarkan tapi produsennya bukan Anda, gitu. Kalau Habib Rizik kan dianggap produsennya dia. Iya, betul. Sekali lagi ini konstruksi hukum kan? Iya. Karena produsennya dia. Syahganda, saya nggak tahu Syahganda bagaimana prosesnya, tapi itu soal lain. Tapi Syahganda itu juga, tapi kemudian hakimnya mutusin beda. Oke. Pasal 15. Iya, dia pasal 15 juga. Akhirnya. Iya. Hakimnya loh. Dianggap tidak lengkap, berlebihan. Hakimnya. Tapi kalau jaksanya maunya pasal itu 14 ayat 1. Iya. Waduh, gak jelas itu. Nah, walaupun undang-undang itu sendiri undang-undang yang mati sudah sebenarnya sekarang, tapi rajin dipakai sekarang oleh orang untuk mengatakan berita bohong, termasuk aktivis ini Haris Azhar ini juga, Said Didu dulu ini juga. Gitu ya? Pokoknya hampir semua sekarang ini menggunakan berita bohong karena ancaman hukumannya 10 tahun tadi. Gila. Dan disitulah legitimasi untuk menahan orang. Iya betul, karena di atas 5 tahun. Iya. Jadi Anda kalau misalnya yang itu nggak ditahan, nggak bisa ditahan, karena 3 tahun kan. Nah itu kan jahatnya hukum kita ya, sobat era sekalian. Oke, itu ya. Nah sekarang berapa kali sudah sidang? Sebenarnya 33 kali mungkin. 33 sidang, kayak Orde Baru juga. Lama betul sidang itu. Dan itu sidang pertama ditangkap kapan? Ini kan 7 Oktober. Iya. Anda ditangkap? Tanggal 13. Tanggal 13 ya, 7 Oktober nge-tweet. Itu tweet pertama, tweet yang berikutnya yang itu Agustus sebelumnya malah. Oh itu nggak terlalu dipersoalkan? Nggak terlalu. Oke, ini yang dipersoalkan ya? Iya, karena itu statement aja. Oh statement, oke. 7 Oktober 13 ditangkap. Iya, 13 hari lah. Lalu, di 6 hari ya. 6 hari ya, 13 ditangkap sampai kemudian bebas karena masa tahanan sudah selesai. Hampir habis waktu itu. Dan kemudian saya bilang ini mau lebaran Pak Hakim. Oke. Pak Hakim mengizinkan. Ya udahlah. Oke, sebelum lebaran sudah bebas. 6 Mei. 6 Mei. Kan lebaran 13 Mei yang saya dibebasin. Termasuk saya ngasih kalau nggak salah ngasih jaminan kan? Jaminan, betul. Jadi banyak orang yang terus tertangan jaminan. Banyak ada. Jadi kalau Anda lari keluar negeri kami yang ditangkap. Ada Pak Profesor Jimli, Hamdan Zulfan, Bung Refli, Riza Ramli. Ya udahlah, masa saya mau lari ya. Oke. Nah, yang jelas masa penahanan sudah habis. Ya, hampir dikit lagi waktu itu. Hampir dikit lagi habis ya, dan dilepaskan dari ditahan lah. Ya, istilahnya penangguhan penahanan. Penangguhan. Sekarang dituntut 3 tahun. 3 tahun. Berarti kalau dituntut 3 tahun masih kena 14 ayat 1 ya? Memang masih itu. Masih itu ya? Oke. Itu ini enggak? Ada rangkap nggak? 14 ayat 1 aja udah. Satu aja? 14 ayat 1 aja? Betul. Luar biasa ya. Dia kayak dendam gitu loh. Tidak memberikan pilihan. Nah ini. Tapi hakim kan terserah akhirnya. Ya tapi betul-betul jaksa tidak memberikan pilihan. Tidak ada. Karena begini. Enggak, tapi dakwaannya ya ada. Iya, tapi di tuntutan tidak. Tidak ada. Oke. Karena sebenarnya
kalau menerapkan dua-duanya kontradiksi interminis. Iya, betul. Karena yang satu produsen sendiri, satu orang lain. Betul, Anda harus salah satu. Anda nih yang mana? Oke, dianggap yang itu produsen. ITE juga dihapuskan. Iya. ITE dihapuskan. ITE awalnya kenanya pasal pencemaran nama baik. Bukan dong. SARA golongan. Ujaran kebencian. Jadi dianggap sebagai buruh membenci pengusaha. Oke. Begitu Sukamdhani bilang nggak oke. Ya jadi ujaran kebencian nggak ada. Nggak ada. Jadi ini aja yang dianggap terbukti. Ya. Nanti sobat daerah sekalian yang nggak paham, kita tampilkan lagi pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 ya. Itu undang-undang yang jadi momok, pokoknya aktivis kenanya itu terus. Aris Azhar kena itu juga sekarang. Fathia kena itu juga. Nanti ICW kena itu juga. Ya, menyebarkan berita bohong. Pokoknya orang gampang aja bilang, kalau nggak setuju Anda bohong. Kira-kira itu aja. Oke. Anda kena tuntutan 3 tahun. 3 tahun. Apa yang Anda rasakan? Ya, saya hanya berharap, kalau saya sih merasa tetap nggak salah karena memang semua tuduhan tuh nggak tepat lah. Saya lagi di rumah sakit, Pak. Tanggal waktu saya nge-tweet tuh saya tuh sedang proses untuk masuk rumah sakit. Tanggal 8 itu saya udah di rumah sakit. Kena mau dioperasi, pengambilan kantung empedu. Jadi saya tuh udah bolak-balik periksa laboratorium apa semua gitu kan. Cuman karena jengkel itu diresmikan gitu itu ya saya masih dalam istilahnya selemah-lemahnya perjuangan lah nge-tweet gitu loh. Ya ternyata itu yang bikin saya ditangkap gitu. Jadi saya di rumah sakit sampai tanggal 11. Jadi saya masih di verban 36 jam sejak saya pulang, saya ditangkap masih dengan verban. Ya udah, sebenarnya jadi saya nggak ada bukti lah, nggak mungkin. Jadi waktu itu jam berapa dia jemput? Jam 6 lah, jam 6 pagi. 6 pagi. Iya. Jam 6 pagi mau katanya izin sama istri aja nggak. Dorong-dorongan, Pak. Dorong-dorongan, teriak-teriak gitu. Buka, keluar, kami bongkar. Kita dobrak 30 orang. Istri saya kan belum pakai jilbab. Dia pakai jilbab dulu lah gitu. Sebentar Pak, saya pakai jilbab dulu. Di kamar tidur. Aduh, saya bilang nih. Ya udah akhirnya. Dia masuk ke ruangan langsung ke rumah. Ke rumah dan ke kamar tidur. jadi Tempat Bapak dengan istri Bapak tidur. Para Bung Refli. Iya, masuk ke situ. Jadi dia ketika dia masuk ke ruangan rumah, dibukakan atau masuk sendiri? Dibukakan karena udah pagi ya orang. Akhirnya tapi maksa kan. Ke petugas yang ada di rumah ya maksa ke orang yang di rumah maksa, nggak berani, nggak ngerti apa-apa. Mereka 30 orang kok gitu. Langsung cari kamar saya. Dan semua kamar. Dan makanya gadget-gadget anak diambil semua. Gadget, laptop. Lucu saya. Nggak dibalikin? Akhirnya dibalikin kan. Dibalikin. Jadi yang ada yang dibalikin, ada yang baru di pengadilan saya dimintanya. Ada saat itu juga dibalikin yang kayak punya inilah yang enggak. Pokoknya yang masih ditahan apa? Sekarang yang masih di sana itu ada beberapa, ada tablet, HP, apa semua ada. Tapi itu nggak jadi barang bukti. Tapi belum dibalikin. Belum dibalikin. Tapi karena barang buktinya ini aja. Cuma satu. Saya ngaku ya itu. Saya bikin di gadget saya di HP. Ini barang bukti cuma ini. Yang lain nggak ada hubungan. Ya gitu loh. Anda waktu itu dilaporkan nggak? Dilaporkan. Yang melaporkan siapa? Ada 3 orang lah gitu. Ya tukang lapor itu yang sering lapor-lapor siapa? Hussein Sahab ya kalau nggak salah. Hussein Sahab itu sama ada 2 orang lagi teman. Bukan, ada lagi 2 orang. Yang dari cyber itu ya? Ya kira-kira gitu lah. Gitu. Jadi dia melaporkan ya sudah. Ya itu ini aja cara masuk aja kan? Iya, cara masuk. Karena ini bukan delik aduan soalnya. Karena kalau nggak ada cara masuk kan juga nanti bingung juga penegak hukumnya. Kok pistol itu bisa ke situ kira-kira gitu. That's okay. Itu soal yang ini. Apa yang Anda ingin katakan? Kan Anda kemarin mengatakan Anda kena 3 tahun itu karena salah satunya pemberatnya Anda pernah dihukum. Karena memperjuangkan demokrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau begitu cara berpikir eksekutif senapas dengan orde baru. Bisa dielaborasi lagi. Ya jelas dong. Berarti kita kan selama ini berjuang ya. Sampai dipecat, sampai di penjara, ada yang meninggal, ada yang apa untuk reformasi. Nah ternyata kalau Anda dihukum pada era itu menjadi faktor yang memberatkan. Pada era yang seperti sekarang. Nah, padahal Habibie aja gue bebasin semua. Padahal era dulu antitesis harusnya dengan era sekarang. Iya kan? Jadi ya saya lucu aja kok bisa begitu gitu loh. Apa memang ada niat untuk kembali
ke arah sana, tapi kalau dari gaya-gayanya sih memang sama. Saya juga bingung apa yang saya kerjain dulu sama sekarang sama. Pasal-pasalnya kayak begitu. Jadi memang sama. Tapi terlepas dari itu kan Anda kan sudah menyiapkan pembelaan pastinya. Sudah. Menurut Anda kenapa kemudian cuma pasal 14 ayat 1 saja yang dikenakan, tidak ujaran kebencian, tidak yang lain gitu? Ya ujaran kebencian jelas nggak terbukti kan, barangkali ya saya nggak tahu ya. Coba yang jadi saksi aja dari orang Kemenkominfo. Jadi saksi meringankan. Bahwa ini nggak ada hubungan sama SARA apa semua, nggak ada dulu ya. Ya itu satu. Yang kedua ya itu tadi soal. Ya karena Anda menyebutkan RRC itu bukan suku, agama, ras. Pengusaha juga bukan suku, agama, antar golongan. Iya. Tapi ya mereka nganggapnya gitu tadinya. Gitu. I see. Nah akhirnya 14 ayat 1 ya rusuhnya itu kali ya. Harus terkoneksi bahwa saya melakukan rusuh itu akibat tweetnya saya. Tadi karena menyebarkan berita bohong dan ada keonaran. Iya. Padahal kompas.com-nya nggak diapa-apain. Nggak ada yang laporin juga ke Dewan Pers. Kan dia dianggap menyebarkan berita bohong juga nih kalau dianggap ini berita bohong. Kan dia kan memberitakan. Jadi Anda menyebarkan berita itu, menyebarkan sesuatu yang sudah tersebar. Sudah. Kan benar kan? Dan bukan hanya di Kompas, di semua tuh. Padahal kadang-kadang ya kan, ini orang yang nggak sadar dari sisi hukum. Kadang-kadang orang yang lapor tuh menyebarkan juga loh. Cara dia untuk mengkriminalkan orang, dia screenshot, dia copy paste, dia bikin video potongan, lalu dia masukkan di tweet dia, dia nyebarkan juga sebenarnya. Iya. Tapi enggak, ya itulah soal penegakan hukum ya. Oke. Ya, jadi itu. Ya udah, kita ikuti aja. Ada skenario apa di balik ini saya nggak tahu. Yang jelas aneh menurut saya. Karena ada yang apa? Anda merasa nggak ada relasinya ya, related dengan eksistensi kami misalnya ya? Karena kebetulan bersama Anda kan ada dua orang lagi, ada bahkan lebih dari ya kan, ada Ustazah Kin segala di Medan gitu ya. Tapi yang di tingkat pusat kan kalau Kin bukan kami dia. Oh bukan kami ya, Kin. Bersama Anda kan ada dua lagi, Anton Permana dan Saganda. Saganda sudah kena 10 bulan. 10 bulan vonis. Tapi belum inkrah. Masih Mahkamah Agung kasasi. Jaksa masih kasasi ya kan, nafsu banget jaksanya ya kan? Giliran Pinangki dia nggak kasasi. Ya. Anton Permana seperti Anda masih berproses, tuntutan aja belum dia. Dia paling lambat emang ini prosesnya. Apa yang Anda rasakan, kok ini ada 3 orang pentolan kami ini yang kemudian kok at the same time kok ditangkap sama-sama? Ada nggak ada nggak hubungannya gitu? Kalau saya begini, ini kelihatannya memang mau mengalihkan perhatian dari soal omnibus law, substansi omnibus law yang memang ditolak ya, menjadi soal penangkapan. Kan berubah jadinya. Perhatian ini loh, ada perusuh loh. Dan harus dicari siapa yang ini kan. Nah, memang waktu itu kan tersebar spanduk di mana-mana bahwa kami adalah di belakang rusuh gitu. Spanduk itu. Siapa yang pasang lo gila ya. Nah, nggak lama kemudian kan saya ditangkap gitu. Nah, itu siapa yang punya desain itu ya kita nggak tahu, tapi harus diinvestigasi ya. Satu hari harus diinvestigasi kenapa ada dari spanduk nyebar seolah kita memang. Tapi banyak sekali kejadian masa lalu yang akhirnya berlalu begitu saja. Ya, itulah memang. Mungkin baru kita sadar dan tahu ketika kita di alam baka. Mungkin ya. Tapi ya itulah. Oh ternyata kerjaan si A, kerjaan si B, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi intinya kita pasti ada menurut saya ya. Ada korelasi dong. Ada nggak analisis apa yang ingin Anda sampaikan dengan fakta ini? Tuntutan 3 tahun, kemudian ada kami, ada apa? Tuntutan 3 tahun deh, apa yang mau dibicarakan? Kok maksudnya gini, Saganda dituntut 6 tahun. Kenanya 10 bulan. Habib Rizik dituntut 6 tahun. Kenanya 4 tahun, ya kan? Ya, betul. Kemudian siapa lagi? Macam-macam lah. Nah, sekarang Anda dituntut 3 tahun. Lebih ringan dibandingkan Saganda dan Habib Rizik ya, dengan undang-undang yang sama, pasal yang sama. Tapi kita belum tahu vonisnya berapa lama. Saganda 10 bulan. Ya, Saganda udah pasti kan. Kalau ikutin analoginya ya. Kalau Saganda dituntut 6 tahun, vonis 10 bulan, saya dituntut
3 tahun vonis 5 bulan. Tapi itu nggak linear kan. Iya. Ya itu siapa tahu bebas juga. Kita nggak tahu. Hakim kan punya ini sendiri kan gitu loh. Ya yang saya jelas, sih berharap saya bebas dong. Yang jelas masa hukuman Anda yang sudah jalani berapa? Hampir 7 bulan. 7 bulan. Ya, hampir 7 bulan. Ya saya sih sebenarnya mengatakan jangankan divonis 1 hari, disidangkan pun nggak layak kasus ini ya. Ini kan menunjukkan negara kita masih negara yang tidak demokratis. Kalau soal-soal seperti ini orang bisa dipermasalahkan di proses gitu ya. Ada bagian ini yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya rasa sih ini aja lah, kita ikuti aja. Oke. Kita akan bikin pembelaan sebaik-baiknya. Oke. Jadi mudah-mudahan ya hakim objektif. Dan saya rasa hakim sejauh ini objektif. Sejauh ini ya. Anda nggak pernah ikut nggak pernah ikut sidang offline ya? Semuanya online? Enggak, sekarang offline saya. Awal-awal online. Dari 33 itu offline? Enggak, lebih banyak offline akhirnya. Offline lebih online ya. Kan Mei aja saya udah bebas kan. Oke, karena terus, juga hakimnya juga lama-lama capek juga. Iya, kan susah lah kalau online itu. Akhirnya di offline kan boleh. Padahal awal-awal waduh kayaknya kesannya gimana waktu Habib Rizik ya. Iya, ternyata. Padahal hakim jaksa kalau online ya pusing kepalanya kan. Kadang-kadang ini gitu. Jadi ya itu ya kita lihat aja lah kayak apa. Mudah-mudahan. Ada bagian ini ada yang mau diselesaikan saya ada. Apa? Artinya jangan mengkhianati reformasi lah. Karena jadi akhirnya benar juga apa yang dituduhkan mahasiswa bahwa reformasi dikorupsi. Sangat benar ketika hal-hal seperti ini terjadi. Apa sih gitu loh? Ya saya juga sedih. Most of the time saya sudah memproduksi 2000 YouTube, ya kan? Tapi selalu ada perasaan, wah ini kayaknya sedang diincar keplesetnya kan? Padahal yang kita lakukan adalah satu, melakukan pendidikan publik, ya kan? Public education, civic education. Yang kedua adalah menjalankan peran atau fungsi warga negara untuk mengingatkan pemerintah. Saya ingatkan zaman dulu yang berbahaya itu ketika itu menjadi self-censored. Ketika itu menjadi self-censor itu yang berbahaya ya seperti Bung tadi. Bung Revi bilang saya takut begini jadi harus hati-hati apa gitu. Wah itu yang berbahaya. Karena itu artinya udah merasuk ke manusia. Akhirnya orang nggak produktif seperti itu. Jadi kita ini kalau orang Palembang bilang berpirau melawan ombak. Ombak besar kita tetap pengen melaju tapi akhirnya begini-begini kita. Energi kita banyak habis. Kerugian. Saya misalnya saya insya Allah bukan orang yang suka memaki orang misalnya. Kita nggak maki. Tapi diksi itu harus dipikirkan betul agar orang tidak ada yang melaporkan. Kan kacau jadinya kan. Betul, nggak menghina, nggak maki, nggak apa. Saya kayak gitu apa sih tweet saya? Makanya. Dan apa benar Kompas berbohong kan dibuat memberitakan orang kirim surat ke presiden. Ya kalau Kompas dianggap berbohong dia pun harus kena juga karena menyebarkan berita bohong juga. Kan aneh. Oke, ya. Jadi itu intinya. Kita membiarkan mereka beroperasi seenaknya. Kita tahu ini bermasalah, tapi kita enggak. Karena waktu itu ada kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja yang juga memang cuek lah gitu. Saya bilang gitu loh, kaget mereka.